Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Oktaviani, NIM 1910404442. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi kombinatorika. Dalam kombinatorika terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada multiplication principle atau aturan perkalian. Yang kedua permutation atau permutasi. Yang ketiga permutation of R objects from N objects atau permutasi N oleh R object. Yang keempat combination atau kombinasi. Dan yang terakhir adalah partitioning atau partisi. Dan yang keenam adalah binomial expansion atau ekspansi binomial. Yang pertama yaitu multiplication principle atau aturan perkalian. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap dan jika tahap pertama menghasilkan M, keluaran yang mungkin dan masing-masing keluaran dilanjutkan ke tahap kedua dengan N, keluaran yang mungkin, maka prosedur tersebut akan menghasilkan M kali N keluaran yang mungkin. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahap ke N. Bisa berlangsung dalam Qn cara, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali titik sampai kali Qn dengan cara berbeda. Formulanya yaitu M kali N cara, di mana keterangannya M adalah kejadian pertama dan N adalah kejadian kedua. Selanjutnya adalah contoh. Berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari atas ketua, sekretaris, bendahara dari total 8 orang siswa? Penyelesaiannya yang pertama, misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, bendahara yang kita visualkan seperti di bawah ini. Dari 8 siswa itu, seluruh berhak dipilih untuk menjadi ketua sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. 1. Sebab 1 orang telah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Sebab 1 orang telah dipilih menjadi ketua, serta 1 orang sudah menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak dipilih untuk menjadi bendahara sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Maka banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut yaitu 8 dikali 7 dikali 6 yaitu 336 cara. Yang kedua adalah permutation atau permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil N unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut. Formulanya yaitu P dalam kurung N, N sama dengan N faktorial atau NPN sama dengan N faktorial. Dengan keterangan N adalah banyaknya susunan atau objek yang akan diambil. Contohnya yaitu, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Pertanyaannya, banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut yaitu, maka solusinya dan penyelesaiannya adalah, dari kelima bendera yang ada, berarti kita memperoleh N sama dengan 5, sehingga banyak susunan bendera yang mungkin yakni 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Yang ketiga adalah permutation of R objects from N objects, permutasi N oleh R objects. Permutasi N elemen, masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari N elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R kurang dari sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu adalah, dengan syarat urutan harus diperhatikan, maka formulanya adalah P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan dalam kurung N dikurangi R faktorial. Dengan keterangan P adalah jumlah dari permutasi, lalu N adalah jumlah total dari objek yang akan diambil, dan R adalah jumlah total objek yang akan dipilih. Contoh soalnya yaitu, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia yaitu,
Solusinya adalah banyak siswa sama dengan N. Dengan N-nya 8. Ketua, sekretaris, dan bendahara atau banyak pilihan objeknya adalah R, yaitu 3. Maka permutasinya adalah PNR sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurangi R faktorial sama dengan P83 atau permutasi 8 3 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial, yaitu 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Lalu 8 faktorial dipecah menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Lalu 5 faktorial coret sehingga hasilnya menjadi 336 cara. Yang keempat adalah kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan atau objek. Sebagai contoh, misalkan terdapat suatu kumpulan buah, apel, jeruk, mangga, pisang. Maka apel, jeruk, dan jeruk, mangga, pisang adalah merupakan kombinasi dari kumpulan tersebut. Formula N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial dikali K faktorial sama dengan N permutasi K per K faktorial dengan K kurang dari sama dengan N. Keterangan N adalah jumlah objek yang bisa dipilih, C adalah kombinasi, dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Contoh, kombinasi dari dua elemen dari 3 huruf ABC yaitu AB, AC, BC. Sementara BA, CA, dan CB tidak termasuk ke dalam hitungan sebab dalam kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Maka banyak kombinasinya yaitu 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikurangi 3 dikali 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial, di mana 3 faktorial dipecah menjadi 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. Yang kelima yaitu partitioning atau partisi. Dalam teori bilangan dan kombinatorika, partisi dari bilangan bulat positif N disebut juga partisi bilangan bulat. Adalah cara penulisan N sebagai penjumlahan dari bilangan bulat positif. Dua jumlah yang hanya berbeda dalam urutan penjumlahannya dianggap sebagai partisi yang sama. Partisi P dalam kurung N mewakili jumlah kemungkinan partisi dari bilangan bulat non-negatif N. Contoh, partisi dari 5 atau P dalam kurung 5 sama dengan 5, 4 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 1 plus 1, 2 plus 2 plus 1, 2 plus 1 plus 1, dan yang terakhir 1 plus 1 plus 1 plus 1. Maka terdapat 7 partisi dari 5. Yang keenam adalah binomial expansion atau ekspansi binomial. Binomial Newton adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau binomial. Dalam binomial Newton menggunakan koefisien yaitu A plus B dikali N, di mana rumus atau formula dari binomial Newton yaitu secara umum berlaku dalam kurung A plus B pangkat N sama dengan kombinasi N, 0 dikali A pangkat 2 ditambah kombinasi N, 1 dikali A dikurangi pangkat N dikurangi 1 dikali B ditambah C kombinasi N, 2 dikali A pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik hingga kombinasi N, R dikali A pangkat N dikurangi R dikali B pangkat R ditambah kombinasi N, N dikali B pangkat N. Jika ditulis dalam notasi sigma, maka diperoleh A plus B pangkat N sama dengan sigma R sama dengan 0 sejumlah N kombinasi N, R dikali A pangkat N kurangi R dikali B pangkat R. Contohnya yaitu suku kelima dari 2x plus y pangkat 10 adalah, maka untuk menjawabnya diketahui n sama dengan 10 dan r-nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka kombinasi n, r
sama dengan 2x pangkat n, R dikali y pangkat r. Sama dengan kombinasi 10,4 dikali 2x pangkat 6 dikali y pangkat 4. Sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2x pangkat 6 dikali y pangkat 4. 10 faktorial dipecah menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2x pangkat 6 dikali y pangkat 4 menjadi 6.300 dikali 64x pangkat 6 dikali y pangkat 6. Lalu 6.300 dikalikan dengan 64x pangkat 6 dikali y pangkat 6 sehingga hasilnya menjadi 403.200x pangkat 6 dikali y pangkat 6. Berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk memperoleh semua sumber terkait mengenai kombinatorika. Dari pembahasan mengenai kombinatorika yang telah dibahas tadi, dapat dilihat analisis perbedaan yang dapat diketahui yaitu 1. Antara permutasi dan kombinasi, di mana permutasi pemilihan objeknya memperhatikan urutannya, sedangkan untuk kombinasi pemilihan objeknya tanpa memperhatikan urutannya. Lalu yang kedua, antara permutasi dan permutasi n oleh R objek, di mana pada permutasi n oleh R objek digunakan ketika R kurang dari sama dengan n, sehingga formula antara permutasi dan permutasi n oleh R objek berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.